Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renggo Heri Pandora, NIM H1D0.012 dari Universitas Jenderal Sudirman. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS saya untuk mata kuliah pemrograman web 2, yaitu membangun SIA. Di sini fokus utamanya adalah agar mahasiswa bisa mengajukan KRS, dan kemudian dari sisi admin juga sistemnya bisa melakukan CRUD untuk tabel seperti fakultas, prodi, dan juga mata kuliah. Mungkin untuk demo website terlebih dahulu. Di sini kita akan coba masuk sebagai mahasiswa. Namun untuk pertama-tama kita coba daftar dulu. Pertama-tama kita bisa klik daftar di sini. Ini untuk tampilan isi form register mahasiswa. Kita coba isi dengan ini bisa kita isi nama saya sendiri, mungkin Renggo Arya. Dengan email kita bisa pakai Arya. Ini data yang kita gunakan hanya data untuk contoh saja ya. Mungkin kita kasih password. Dari sini mahasiswa juga diperlukan untuk melakukan input semesternya. Untuk pilihan prodi sendiri, ini akan menampilkan pilihan prodi yang tersedia, namun untuk database sendiri sejauh ini baru tersedia pilihan jurusannya untuk ini saja. Mungkin kita pilih untuk teknik informatika. Oke. Setelah kita berhasil melakukan pendaftaran, kita bisa melakukan login. Oke. Untuk tampilan dari dashboard mahasiswa sendiri cukup sederhana, hanya ada satu submenu, yaitu langsung ke bagian kartu rencana studi. Di sini harusnya akan menampilkan mata kuliah yang sudah diambil di semester ini. Namun karena ini user baru, maka untuk data mata kuliah yang diambil untuk semester ini masih kosong. Oleh karena itu kita bisa melakukan pengambilan mata kuliah lewat button ini. Oke. Untuk mata kuliah sendiri, ini menampilkan mata kuliah yang memang sudah tersedia di database. Misal untuk contoh kita coba ambil mata kuliah ini. Nah, untuk dalam pengambilan ini juga ada counternya. Jadi untuk mahasiswa itu dalam satu semester itu maksimal mengambil 24. Jadi kalau misal kita mengambil lebih dari 24 SKS, tidak akan bisa. Misal kita akan coba masuk 27 SKS. Total SKS melebihi batas maksimal 24. Kita tidak bisa mengambil lebih dari 24 SKS. Mungkin kita coba ambil 24 saja. Oke. Karena kita sudah berhasil melakukan pengambilan SKS, di sini bisa dilihat untuk tampilannya sudah tersedia mata kuliah yang diambil di semester ini sesuai dengan apa yang tadi diambil. Dengan total SKS-nya 24. Selanjutnya, ini juga masih bisa di-reset dengan tombol ini. Jika kita lakukan reset, maka mata kuliah yang ada di sini akan hilang. Seperti itu. Untuk selanjutnya, mungkin kita coba ke bagian admin terlebih dahulu ya. Kita coba ke bagian admin terlebih dahulu. Oke, untuk selanjutnya kita akan coba masuk sebagai admin. Untuk admin sendiri, saya sudah siapkan untuk akun dari admin itu adalah admin@gmail.com. Kita coba masuk. Untuk tampilan dari dashboard admin ini cukup sederhana, langsung ke fakultas. Di sini pada daftar fakultas ini kita bisa melakukan CRUD untuk fakultas-fakultas yang ada di database. Seperti yang tadi sudah kita coba di register mahasiswa, baru ada tersedia 5 fakultas ya. Mungkin kita bisa coba lakukan tambah fakultas untuk sebagai contoh. Kita akan coba tambahkan fakultas pertanian. Kita berhasil melakukan tambah fakultas di sini. Seperti yang tadi kita coba, fakultas pertanian sekarang muncul di tabel. Selain bisa menambah fakultas, kita juga bisa melakukan edit fakultas. Misal untuk contoh kita mencoba mengubah fakultas biologi jadi fakultas MIPA. Fakultas biologi kita ubah jadi fakultas MIPA. Kita lakukan update. Fakultas biologi sekarang berubah menjadi fakultas MIPA. Tidak hanya itu, kita juga bisa melakukan hapus data. Misal untuk contoh fakultas pertanian, kita hapus fakultas pertanian hilang dari daftar tabel. Selanjutnya untuk submenu kedua ada prodi. Prodi ini memiliki relasi dengan tabel fakultas. Jadi fakultas yang tersedia nanti akan muncul di saat kita melakukan penambahan prodi. Untuk contoh kita coba lakukan tambah prodi. Misal kita mencoba nambahin teknik komputer. Di sini ada fakultas teknik, fakultas perikanan, fakultas budaya, fakultas kedokteran, fakultas MIPA, fakultas teknik sesuai dengan apa yang ada di fakultas ini tadi. Misal kalau kita coba tambahkan di sini, misal ada fakultas coba prodi, kita coba menambahkan jurusan coba. Maka di sini akan tersedia fakultas coba. Kita bisa melakukan gimana? Akan muncul di sini nama prodi, jurusan coba, fakultasnya fakultas coba. Dan itu kita juga bisa melakukan edit. Untuk edit sendiri, kita bisa ganti nama prodinya jadi yang lain, jurusan coba lagi bisa. Di fakultas yang lain juga bisa. Jurusan coba lagi sekarang ke bagian fakultas perikanan. Kita juga bisa melakukan hapus seperti yang ada di fakultas tadi. Jurusan coba lagi sudah hilang dari tabel. Terus selanjutnya untuk mahasiswa. Tadi kita barusan mencoba melakukan input register ya, mahasiswa dengan nama Renggo Arya. Renggo Arya sekarang sudah muncul di tabel. Untuk contoh lagi, kita bisa melakukan tambah mahasiswa melalui tombol ini. Kita bisa mungkin menggunakan yang random. Kita coba masukkan nama misalnya Dimas Kendika dengan NIM semesternya misal semester 3. Program studinya teknik geologi. Kan? Selanjutnya akan muncul di sini data Dimas Kendika dengan emailnya, semester, prodi, dan juga dibuat pada nama.
Kita juga bisa melakukan edit di sini. Misal Dimas Andika kita ganti namanya jadi Dimas saja, kita update. Maka namanya berubah menjadi Dimas. Kita juga bisa melakukan hapus. Kita bisa menghapus. Oke. Selanjutnya untuk submenu mata kuliah. Mata kuliah sendiri ini sejauh ini ada 9 mata kuliah yang tadi sudah ditampilkan di layar saat pengisian KRS. Kita bisa coba melakukan tambah mata kuliah lagi. Di sini misal kita coba kode angka dengan mata kuliah misalnya pemrograman web 3. Web 3 misal. Nilai SKS 2 di semester 3 semester 5. Simpan. Maka muncul di sini pemrograman web 3. SKS 2 semester 5 dibuat pada yang muncul. Untuk edit. Nah, sayangnya untuk nama mata kuliah di sini undefined ya, jadi untuk ini perlu kita hapus terlebih dahulu. Misalnya kita coba ganti jadi pemrograman web 3 beneran. Saya bisa tahu jadi 4 misal. Kita update. Nah, ini akan kita berubah menjadi pemrograman 3 lah. Juga bisa kita hapus. Seperti itu. Ini untuk daftar mahasiswa. Namun sayangnya untuk daftar mahasiswa di sini masih agak kurang sempurna karena tidak berhasil menampilkan fakultas dan juga total SKS-nya. Juga untuk filter sendiri sepertinya masih belum bisa berfungsi dengan baik. Namun untuk semester mungkin bisa kita coba. Kita buat mahasiswa dengan semester 5. Semester 3. Jika kita cek di daftar mahasiswa, maka ada Alpen di sini semesternya semester 3. Namun untuk fakultasnya memang belum bisa muncul dan juga SKS belum bisa muncul. Namun jika misal kita ingin menampilkan mahasiswa dengan semester 3, kita bisa lakukan lewat sini semester 3. Maka kita lakukan filter. Kita muncul Alpen dengan semester 3 karena di sini baru ada satu data semester 3. Dan fakultasnya belum bisa terbaca, mohon maaf. Total SKS-nya masih 0 karena ini memang baru. Mungkin seperti itu untuk demo dari SIA yang dibuat melalui Adonis ini. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan disampaikan setelah ini. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan source code dari yang tadi sudah didemokan, yaitu sistem SIA yang dibangun menggunakan Adonis. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke penjelasannya. Jadi pertama-tama kita melakukan penginstalan Adonis sendiri, kita melakukan konfigurasi database terlebih dahulu dengan mengganti database yang ada di sini, SIA Adonis. Kita menggunakan database SIA Adonis menggunakan MySQL. Selanjutnya kita lakukan pembuatan migration. Untuk migration sendiri, ini fungsinya untuk membantu kita dalam penggunaan tabel. Di sini kita menggunakan beberapa tabel ya. Yang pertama ada tabel bawaan, di sini ada tabel users yang isinya ada nama, email, password, dan role juga disimpan di sini. Untuk selanjutnya ada tabel fakultas. Untuk pertama-tama sendiri kita melakukan pembuatan tabel fakultas. Karena tabel fakultas ini tidak menjadi foreign key. Mohon maaf. Karena tabel fakultas ini merupakan tabel yang memiliki relasi one to many. Bisa kita lihat di sini untuk tabel fakultas memiliki atribut itu ada ID dari tabel fakultas, nama fakultas, dan juga create dan update. Create dan update ini merupakan atribut bawaan dari Adonis. Selanjutnya bisa dilihat kita melakukan pembuatan migration selanjutnya adalah prodi. Untuk prodi di sini ada atribut ID dari prodi, nama prodi, fakultas ID, karena ini merupakan berelasi ya dengan fakultas tadi. Jadi fakultas ID ini merupakan foreign key dari tabel fakultas. Juga ada create dan update. Untuk selanjutnya ada tabel mata kuliah. Untuk tabel mata kuliah sendiri ini memiliki atribut berupa ID, kode, nama mata kuliah, SKS, semester, juga create update. Selanjutnya untuk tabel mahasiswa ini menyimpan ID, name, nama, email, password, prodi ID karena ini berelasi dengan prodi, dan juga semester. Jadi yang terakhir ada tabel KRS. Tabel KRS ini merupakan tabel hasil relasi dari mahasiswa dan juga mata kuliah. Oleh karena itu, di sini ada dua foreign key, yaitu mahasiswa ID dan juga mata kuliah ID. Untuk atribut sendiri ada ID dari KRS, mahasiswa ID dan mata kuliah ID sebagai foreign key, serta semester. Dari migration tadi, kita membuat selanjutnya adalah model. Untuk model sendiri ini fungsinya untuk mengatur relasi antar tabel. Misal bisa kita lihat di sini fakultas ini memiliki relasi one to many dengan prodi. Bisa kita cek di prodi. Prodi ini menyimpan fakultas ID dari fakultas. Karena dia memang memiliki relasi one to many dari fakultas ke prodi. Terus juga fakultas ini memiliki relasi juga dengan mahasiswa one to many. Bisa kita lihat di mahasiswa. Mahasiswa sendiri ini menyimpan prodi ID karena dia berelasi dengan prodi. Tabel mahasiswa juga berelasi dengan KRS, yang mana KRS ini juga berelasi dengan mata kuliah. Untuk selanjutnya dari pembuatan model ini kita lanjut ke pembuatan controller. Untuk controller sendiri ini menyimpan setiap metode-metode yang dipanggil di sistem. Misal untuk contoh fakultas. Fakultas ini memiliki banyak metode, ada index view ini untuk menampilkan tampilan utama dari fakultas. Jadi ada create, ada store, ada edit. Ini create ini untuk mengarahkan button ya, nanti ke page fakultas create. Nanti bisa saya jelaskan lebih lanjut. Lalu untuk penyimpanan datanya dari hasil fakultas create tadi, ini untuk edit, ini akan mengarahkan ke page fakultas edit. Lalu ini untuk perubahannya, untuk update yang dilakukan di fakultas edit. Lalu ada destroy yang tadi sudah kita demokan untuk dilihat dari fakultas. Kurang lebih untuk fakultas, KRS, mahasiswa, mata kuliah itu kurang lebih sama untuk controllernya. Karena memang kurang lebih untuk CRUD memang seperti ini. Bisa kita cek di KRS. Ini untuk pengecekan semester dan juga menampilkan mata kuliah yang tersedia untuk semesternya gitu. Jadi untuk mahasiswa, ini juga ada penyimpanan data-data ke mahasiswa seperti tadi saat melakukan register. Ini data juga masuk ke mahasiswa. Untuk mata kuliah kurang lebih sama dengan fakultas, ada destroy, update, edit, store, seperti CRUD biasa. Selanjutnya dari
dari controller tadi kita setting di routers agar bisa menampilkan sesuai dengan apa yang diminta dari controller. Misal untuk contoh tadi dari fakultas itu meminta untuk fakultas itu meminta untuk menampilkan page fakultas index, maka dia akan menampilkan page bagian fakultas bagian index. Yang tadi sudah kita coba, di bagian fakultas itu ada sidebarnya yang bisa kita gunakan untuk navigasi, ada ke submenu fakultas, ke prodi, ke mahasiswa, ke mata kuliah. Untuk konten dari fakultas yang tadi sudah kita coba juga, ada button untuk melakukan penambahan fakultas. Nah ini di sini buttonnya ini nanti akan mengembalikan ke controller create dari fakultas. Nanti akan menampilkan tampilan page untuk create. Tampilan page ini ada di page fakultas create, page fakultas create. Nah untuk di bagian ini kita bisa melakukan penambahan fakultas seperti yang tadi sudah kita temukan. Dari fakultas create ini sendiri juga saat kita melakukan proses penyimpanan, ini akan mengambil sebuah action untuk melakukan sebuah store atau penyimpanan data. Dijelaskan di sini. Setelah data berhasil disimpan, maka akan redirect kembali ke fakultas. Berarti kembali ke index. Atas ini kembali ke index. Seperti itu untuk contoh fakultas. Kurang lebih untuk yang lain juga sama saja, ada KRS. Tadi untuk menampilkan tampilan dari KRS yang dimana kita bisa lakukan pemilihan KRS dan juga menampilkan mata kuliah yang sudah dipilih. Lalu untuk mahasiswa, ini untuk lihat mahasiswa tadi kita sudah coba melakukan mahasiswa. Di sana tersedia ada form untuk menambah mahasiswa. Di sana kita bisa input name, nama, email, password. Ini semua juga nanti sudah diatur di controller. Jika kita lakukan klik simpan di sini, maka akan melakukan method post. Di sini diatur mahasiswa. Untuk penyimpanannya sendiri nanti akan langsung disimpan di mahasiswa dan juga di user, agar data mahasiswa yang tadi dibuat juga bisa langsung secara otomatis digunakan untuk melakukan login seperti itu. Itu untuk mahasiswa. Lalu untuk mata kuliah kurang lebih sama seperti fakultas ya, di mana tersedia tombol untuk melakukan pembuatan data mata kuliah seperti itu. Jadi juga kembalikan sini. Dan juga untuk yang lain juga tadi kan ada edit ya. Untuk edit itu tombolnya tadi ada di bawah, ada di settingnya kita di bawah. Ini tombol ini akan melakukan action yang ada di controller ini. Di bagian edit. Edit kita akan mengarahkan ke bagian edit. Misal tadi kita coba melakukan edit mata kuliah, maka setelah button diklik akan menjalankan fungsi ini yang mengarahkan ke page mata kuliah edit dan melakukan edit. Setelah kita simpan, maka akan melanjutkan mengambil action update. Maka data berhasil dilakukan update. Jika data berhasil melakukan update, maka di route kembali ke mata kuliah, kembali ke index. Mungkin seperti itu untuk penjelasan dari saya terkait SIA yang dibuat menggunakan di sini. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke bagian pembuatan SIA dengan Laravel 12. Baik, untuk selanjutnya kita akan mencoba melakukan demo SIA yang dibuat di Laravel 12. Mungkin untuk pertama-tama kita coba lakukan register terlebih dahulu. Di sini register berarti sebagai mahasiswa ya. Misal kita coba masuk untuk namanya, kita coba bisa kita buat akunnya terlebih dahulu. Untuk fakultasnya terdiri dari beberapa fakultas yang sudah disediakan oleh database, juga program studinya bisa nanti kita pilih program studinya apa sesuai dengan mahasiswa itu masuknya ke program studi apa, fakultas apa, seperti itu. Kita coba create account. Oke, untuk tampilan dari dashboard mahasiswa seperti ini ada dua submenu, yaitu ada mata kuliah saya dan juga ajukan KRS. Karena ini baru kita buat akunnya, maka untuk mata kuliah saya di sini masih kosong dan kita coba lakukan ajukan KRS ya untuk mengisi mata kuliah saya. Karena tadi kita coba masukkannya dia itu angkatannya 23, jadi terhitung sekarang dia semester 4. Untuk sistem ini kita lakukan perhitungan, yaitu dia bisa melakukan pengambilan mata kuliah yang semesternya itu sesuai dengan dia semester berapa. Misal dia tadi angkatan 23, berarti dia semester 4, maka dia bisa mengambil mata kuliah semester genap seperti itu. Namun dari database sendiri sepertinya belum ada terlalu banyak matkul yang semester 4, jadi di sini hanya muncul satu. Jadi mungkin kita coba ambil saja terlebih dahulu. Mungkin kita hanya coba ambil, jangan semuanya ya, kita coba simpan. Oke, karena berhasil disimpan. Jika kita cek di mata kuliah saya sudah bisa terlihat di sini mata kuliah yang diambil ada apa saja dengan SKS-nya. Lalu untuk ajukan KRS karena tadi belum semuanya dan memang masih baru 14, belum 24, maka dia masih bisa mengambil mata kuliah. Terus tadi kita coba melakukan pengambilan KRS oleh Iza ya tadi. Kita coba sekarang masuk sebagai admin.
Untuk admin sendiri tampilannya kurang lebih mirip seperti yang ada tadi di Adonis ya. Coba masuk dulu. Baik, untuk selanjutnya dari fakultas ada prodi, ada mata kuliah, ada mahasiswa, ada KRS. Kurang lebih mirip-mirip seperti yang tadi Adonis, dengan fitur juga lumayan mirip ya. Dari admin sendiri ada fakultas di sini untuk kita bisa membuat fakultas. Untuk contoh kita bisa coba buat fakultas coba. Berhasil ditambahkan itu karena ini page nanti baru page 8, maka dia tampil di page selanjutnya. Fakultas coba. Kita juga bisa melakukan delete di sini. Oke. Untuk selanjutnya ada prodi. Untuk prodi sendiri ini akan menampilkan prodi dengan fakultasnya dari mana gitu. Untuk yang tersendiri di sini ada teknik informatika, kedokteran umum, teknik mesin, kedokteran gigi. Kita juga bisa coba lakukan pembuatan, misal kita coba membuat biologi. Fakultasnya ada tidak? Oke, ada fakultas biologi. Kita simpan. Nah, di sini akan langsung muncul biologi, fakultas biologi. Bisa kita edit juga, misal ada perubahan nama atau biologi murni, misal fakultas biologi akan berubah. Oke, untuk selanjutnya ada mata kuliah. Di mata kuliah kurang lebih mirip-mirip juga kayak yang tadi di Adonis. Ini menampilkan data yang tersedia untuk mata kuliah, ada kurang lebih 15 ya untuk mata kuliahnya, ada logika fazi, ada sebagainya. Kita bisa coba lakukan tambah mata kuliah. Misal MK 016. Kita coba tambahkan mata kuliah SPK. SKS-nya misal 2, semesternya semester 4. Ini wajib. Maka dia bisa langsung muncul di baris data ini. Dia akan muncul SPK. Kita juga bisa melakukan edit, misal ganti nama mata kuliah atau ganti SKS-nya jadi 3 atau dia berubah mengikuti seperti apa yang tadi sudah diubah. Kita juga bisa lakukan delete. Oke, untuk selanjutnya ada mahasiswa. Mahasiswa ini berarti termasuk yang tadi sudah melakukan register, yaitu ada IZA tadi. Kita coba melakukan register dengan username IZA. Lalu NIM. Untuk NIM sendiri kita auto generate ya, karena tadi kan memasukkannya angkatannya 23, maka di sini 23. Ini dua angka di depan ini kode ID dari fakultas dan juga dari prodi. Namun ini kenapa dua berbeda? Karena ini dari seeders. Selanjutnya ini kita bisa coba melakukan edit ya. Bisa kita ganti jadi angkatannya, misal angkatannya 2024. Maka NIM-nya juga ikutan berubah 112401 seperti itu. Karena tadi sudah melakukan pengambilan KRS, maka di sini muncul total SKS-nya adalah 16. Kita juga bisa melakukan create mahasiswa lewat sini. Misal kita akan coba buat namanya Egan. egan@gmail.com. Angkatannya 2022 misal. Program studinya kedokteran umum, simpan. Akan muncul 32222002. Juga bisa melakukan delete untuk Egan. Jadi untuk KRS di sini menampilkan data daftar mahasiswa beserta fakultas, semester, dan juga total SKS yang sudah diambil. Namun untuk filternya sendiri belum bisa berfungsi, jadi sejauh ini masih seperti ini saja. Saya mohon maaf. Mungkin seperti itu untuk penjelasan dari demo SIA Laravel. Selanjutnya untuk penjelasan source code bisa kita lanjut selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan dari SIA yang kita bangun di Laravel. Pertama-tama kita merubah env-nya terlebih dahulu. Jadi mengikuti database kita, yaitu kita menggunakan MySQL ya. Sini kita menggunakan MySQL dengan nama database-nya itu SIA Laravel.
Selanjutnya kita melakukan pembuatan migration dari create user table ini bawaan, cuman ada beberapa perubahan, yaitu kita tambahkan role di sini, juga ada migration cache table yang merupakan bawaan, jobs table juga bawaan. Selanjutnya fakultas, kita di sini pada awal-awal itu langsung membuat migration fakultas. Di sini kurang lebih sama seperti yang tadi di Adonis untuk membuat tabel ya. Di sini terdiri dari fakultas ID, nama fakultasnya, atributnya seperti itu. Untuk prodi sendiri atributnya ada ID, nama prod, dan juga fakultas ID yang merupakan foreign key dari tabel fakultas tadi. Untuk selanjutnya ada migration mahasiswa. Di sini atributnya ada ID, NIM, nama mahasiswa, email, prodi ID. Ini merupakan foreign key dari tabel prodi. Dan juga ada tanggal masuk mahasiswa yang tadi kita gunakan untuk penghitungan semester berapa mahasiswa tersebut. Dan juga dari angkatan tadi input itu akan langsung terlihat kapan tanggal masuknya, dan angka terakhirnya akan digunakan untuk penggunaan NIM dan juga semester, seperti itu. Selanjutnya ada migrasi mata kuliah. Untuk mata kuliah sendiri ada ID, kode, nama mata kuliah, SKS, tipenya ini ada wajib dan pilihan tadi ya, juga semester berapa. Sama KRS juga, dia itu many to many oleh mahasiswa dan juga mata kuliah. Selanjutnya di penggunaan modal, ini kita tentukan untuk tabel fakultas itu hanya bisa diisi untuk tabel fakultas, sedangkan pada KRS itu mahasiswa ID bisa diisi, mata kuliah ID diisi, dan semester juga. Nah, intinya untuk model itu mendefinisikan bagian apa yang bisa diisi dari tiap tabel. Terus selanjutnya pada bagian logikanya kita setting di Livewire. Soal untuk fakultas, di sini mungkin kalau tadi di Adonis itu dijelaskan itu di controller ya, tapi kalau di sini kita langsung di Livewire. Jadi ada metode delete fakultas, ini yang tadi kita gunakan untuk melakukan delete fakultas ya. Karena tadi ada button delete, nanti akan memunculkan model delete fakultas. Nanti jika diklik delete maka akan melakukan delete fakultas dan tetap tutup dan memberikan notifikasi seperti tadi, sukses fakultas berhasil dihapus gitu. Untuk fakultas sendiri ini merender data sebanyak 8 tadi, makanya cuma muncul 8 karena di sini baginetnya 8. Ini menampilkan fakultas itu menampilkan yang ada di bawah sini. Bisa kita cek. Di fakultas plate seperti ini. Jadi tampilan tadi itu berdasarkan ini. Untuk tampilan dari fakultas, lalu semisal tadi ada tombol create ya, tombol create fakultas ini nanti ditampilkan karena dalam bentuknya model itu tampilannya berarti ada di sini, create fakultas. Ini tampilan untuk modal dari create fakultas. Itu untuk tadi fakultas. Selanjutnya tadi ada prodi. Untuk prodi sendiri seperti ini untuk bagian Livewire-nya. Kurang lebih mirip-mirip saja seperti yang tadi di Adonis. Pada bagian controller, saya menyimpan untuk function delete untuk ID tersebut. Gitu. Ini juga untuk mengarahkan klik data tersebut, nanti kita bisa mendelete untuk data tersebut saja gitu. Ini untuk tampilannya di prodi itu ditampilkan di sini lewat prodi.blade.php. Ini untuk source code dari hasil tampilan yang tadi sudah kita demokan. Dimana di sini juga tadi ada tombol untuk create prodi yang itu diatur di sini, dan juga ada edit prodi yang diatur di sini. Selanjutnya ada mata kuliah ya. Untuk mata kuliah itu kita bisa lihat di sini function-functionnya. Dia menampilkannya ada apa aja. Tadi ada 8 ya, sama seperti yang ada di fakultas.
juga menyimpan function-function seperti delete, edit, dan juga tadi ada create juga termasuk di sana. Ini ditampilkan di sebelah sini di blade-nya. Karena ini untuk mata kuliah, berarti dia masuknya ke mata kuliah.blade.php. Ini untuk source code dari tampilan mata kuliah yang tadi sudah kita coba. Di sini juga bisa tampilkan ke create mata kuliah yang ditampilkan tadi saat demo. Untuk source code-nya itu ada di sini. Untuk edit mata kuliah, makanya tadi muncul opsi pilih tipenya wajib atau pilihan itu karena ada untuk flag select dari option ini. Kemudian ada juga untuk create mata kuliah tadi di sini. Ini kurang lebih sama seperti yang ada di Adonis tadi. Selanjutnya dari mata kuliah tadi bisa dari KRS. Untuk KRS ini karena dia merupakan many to many ya, jadi untuk rendernya agak lumayan panjang karena dia menggabungkan dari dua model, yaitu model fakultas dan juga mahasiswa. Sebenarnya termasuk prodi juga di dalamnya. Ditampilkan di sini KRS.blade.php. Mungkin seperti itu. Selanjutnya kita bisa masuk penjelasan ke out mungkin ya, karena tadi kan kita lakukan registrasi itu sebagai mahasiswa, jadi di sini untuk registrasinya masuknya ke dalam tabel mahasiswa, tapi juga dimasukkan ke dalam tabel user agar kemudiannya bisa melakukan login juga, seperti itu. Mungkin seperti itu, karena memang tadi sudah dijelaskan di Adonis dan memang keduanya memiliki sistem yang cukup mirip, jadi tidak banyak yang bisa saya jelaskan. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya dari project yang ditugaskan untuk saya, yaitu pembuatan SIA menggunakan Adonis dan juga Laravel Livewire. Mohon maaf apabila ada salah tutur kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.